Nah, dengan alasan-alasan tadi, emang menurut lu penting gak sih ada kendaraan umum? Penting sih, kalau nggak ada kendaraan umum ya nggak mungkin ada orang yang naik Gojek, naik Grab Iya gitu. sih. Itu ya gara-gara Jadi kan mereka nggak punya kendaraan pribadi. Jadi penting sebenarnya, mau nggak mau gitu. Jadi perlu ya tetap perlu. Oke. Kalau menurut lu transportasi umum yang ideal tuh yang kayak gimana? Yang banyak fasilitas pokoknya mumpuni, prasarananya juga gitu. Lu maunya kalau model yang paling pantas di Bandar Lampung apa? Kayak LRT kah? Atau semua sih ujungnya MRT atau kereta bawah tanah? Boleh sih, ya berharap aja semoga 20 gitu. tahun 30. Kalau lo yang kayak gimana? Yang masih yang relevan lah. Teman Pro 2 Indra Julianta di podcast RRI Bandar Lampung, tiada hari tanpa karya. Wih, karena emang tiap hari banget nih ya ngerjain kontennya. Tapi gak apa-apa buat kalian semua, kita bakalan kasih tahu tentang obrolan-obrolan menarik dan seru. Dan kali ini ada admin dari SSCI Lampung, yaitu Evando Prianto ya. Dan menyenangkan banget ya Evando ya kalau misalnya ngomongin tentang pembangunan-pembangunan yang ada di Lampung. Dan gue sekarang lagi mau ngegosip tentang transportasi umum ya, yang selama ini kita tahu ya bahwa orang di Lampung itu rata-rata punya kendaraan pribadi itu motor 3 ya, mobil 2 tapi nggak ada kendaraan umum karena waktu itu pernah sempat ada BRT di Bandar Lampung ya, hilang lagi gitu. Damri kan. Waktu itu tahun sebelum 2007 ke bawah gitu. Nah kalau misalnya transportasi umum sendiri masih ada nggak sih? Ada, tapi kayak mungkin orang banyak yang nggak tahu gitu. Waktu itu pernah sih tahun lalu ada kayak waktu itu launching ini swasta ya, dari Puspajaya gitu, yang dari Itera ke Teluk ya? Ya enggak. Ramayana doang kayaknya. Di Ramayana. Cuman jadi kayak dari Karang ke Itera gitu. Kan tapi dulu sebenarnya banyak sih kayak BRT waktu itu kan kayak itu gue juga sempat ngerasain. Headline-nya juga kayak itu enak loh padahal ya. Iya betul, headline-nya tuh kan satu dia yang swasta gitu, maksudnya kayak murni swasta gitu. Ada yang warna hijau itu kan, tahu kan? Ada 7 koridor gitu kan, dia ada yang dari waktu itu dari Panjang ke Raja Basa, terus ada yang dari Sutami ke Tanjung Karang juga, ada yang dari mana? Ada yang dari Raja Basa ke daerah lain juga tuh banyak, ada 7 koridor waktu itu. Oke. Terus habis itu udah gak ada lagi ya? Iya, kebanyakan buat bos pariwisata kan. Iya. Aku sering lewat di bypass. Padahal gue sempet ngerasain dan ngerasa dan ngerasa maksudnya kayak ini nih berguna banget buat mobilisasi gitu ya. Gue nggak harus ngeluarin kocek buat bensin gitu kan, dan itu juga relatif murah, nyaman lagi kan. Nggak ada lagi. Itu kenapa sih? Itu nggak profit atau kayak gimana sih? Bisnis transportasi umum memang ini sih selalu nggak menguntungkan sih, merugikan maksudnya apalagi kalau gitu ya? Iya, banyak kan juga bahkan di Jakarta sekalipun ada LRT juga di Palembang, itu semua disubsidi sih. Dan memang mau nggak mau harus disubsidi untuk maksudnya untuk keberlanjutan bisa operasional juga. Terus ya. Oke. Nah kalau misalnya di Bandar Lampung kemarin gue juga udah dapet kisi-kisi itu, maksudnya udah dapet info-info kayak bakal ada lagi dari dinas transportasi. Dari pusat, dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Enggak, itu sih infonya gini yang aku dapet tuh kayak Dishub provinsi itu kayak nyoba nawarin ke pusat gitu, nawarin ke pusat untuk ngadain kayak namanya kayak by the service, ada layanan itu kalau kita udah lihat kayak di Palembang yang udah jalan gitu ya, Palembang atau daerah lain itu semacam dia kayak ada pelayanannya gitu, pelayanannya misalnya pembayarannya gampang gitu, pembayaran gampang pakai QRIS atau pakai uang elektronik. Terus juga ada aplikasinya, smartphone gitu, dia bisa ngelihat misalnya posisi haltenya di mana, posisi bisnya gimana, bahkan ada CCTV juga gitu. Jadi kayak
ada pelayanannya juga di situ. Itu udah lama juga sih, sekitar 4 tahun 3 tahun gitu. Udah di 11 kota di seluruh Indonesia. Jadi kayak mau bangun lagi gitu. Itu kan jadi pelayanan itu mau ada di Lampung, mau diajukan gitu ke pemerintah pusat. Tapi dia nanti di sini kayak dilelang dulu, nanti pemerintah pusat lelang dulu. PO-nya gitu, PO di daerahnya gitu, siapapun, entah siapa, mungkin Puspajaya atau siapa gitu, maksudnya untuk nyiapin armadanya. Nah kayak nyiapin armadanya, nah sisanya kayak yang tadi, yang pembayaran, aplikasi, fasilitas itu nanti dibantu pemerintah pusat, nanti dilelang. Nah ada yang bilang kayak gini, udahlah nggak usah perlu banget lah transportasi umum, karena yang pertama Bandar Lampung tuh nggak gede-gede banget kotanya, yang kedua juga mobilisasi orang-orangnya ya gitu-gitu aja gitu ya. Nah dengan alasan-alasan tadi, emang menurut lu penting gak sih ada kendaraan umum? Penting sih, kalau nggak ada kendaraan umum ya nggak mungkin ada orang yang naik Gojek, naik Grab gitu. Itu ya gara-gara jadi kan mereka nggak punya kendaraan pribadi. Jadi penting sebenarnya, mau nggak mau gitu. Jadi perlu ya, tetap perlu. Oke. Kalau menurut lu transportasi umum yang ideal tuh yang kayak gimana? Yang banyak fasilitas pokoknya mumpuni, prasarananya juga gitu. Lu maunya kalau model yang paling pantas di Bandar Lampung nggak pakai LRT kah? Atau semua sih ujungnya MRT atau kereta bawah tanah? Boleh sih, ya berharap aja semoga 20 gitu. tahun 30. Kalau lo yang kayak gimana? Yang masih yang relevan lah sama kapasitas. Relevan masih bis tetap. Ujungnya tetap bis, BRT, dan itu semua di seluruh Indonesia. Bukan yang Jakarta ya, yang memang udah ada LRT. BRT yang kemarin tuh berarti udah cukup tuh segitu. Sebenarnya udah cukup. Tinggal kita renovasi atau bagusin prasarana-sarananya, haltenya. Gak hanya itu sih. Kita juga pentingin banget juga, kita pernah waktu itu kritisin banget. Jadi soal trotoar gitu, pejalan kaki. Karena dimanapun juga, ketika kita mau naik transportasi umum, ataupun kita dalam misalnya keliling daerah, apalagi kayak keliling kota gitu, sering di Jakarta atau di Bandung misalnya, ya Jogja, yang di Malioboro, semua itu ada fasilitas kayak pejalan kakinya dibuat kita nyaman gitu. Ketika kita nyaman, kita pasti seneng naik transportasi umum, bis dan lain sebagainya. Terus kedua, itu jaringannya, koridornya tadi, yang waktu itu sebelum itu kan ada 7 koridor gitu ya. Jaringannya diperluas gitu, menyebar kemana-mana gitu. Ada yang di mana aja, ke Kemiling, pokoknya yang benar-benar terjangkau gitu. Semua itu ada ininya sih, kayak satu mungkin yang koridor utama, yang di jalan-jalan protokol kayak bis dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua ada kayak feedernya tuh yang koridor-koridor pendukung. Nah, itu pakai angkot. Ya kalau bisa angkot juga diperbarui angkotnya gitu. Yang kayak di Jakarta, yang connecting dengan BRT-nya itu ya. Iya, kayak di Jakarta yang ada Jaklingko gitu. Bagus itu. Iya. Gue menarik tuh. Gue setuju juga tuh ketika ngomongin transportasi umum, trotoarnya juga harus dipikirin. Karena itu kan connecting kan, orang pasti kan kalau mau naik transportasi umum jalan dulu kan. Dan ngerasa banget kalau misalnya kita kayak udah pernah ke kota-kota gede di luar negeri gitu ya, mereka tuh pedestriannya asik-asik ya. Maksud gue bisa kayak gitu. Roda jadi tuh bisa kemana-mana gitu. Semua dipikirkan sih. Dan mereka juga untuk semua orang gitu. Bahkan yang kaum disabilitas. Itu yang gue bilang. Yang blind path, yang itu. Terus juga ada parkir sepeda gitu-gitu. Kan kemarin kita udah lihat juga kan yang LRT Jabodebek yang baru diresmiin kemarin. Ya, yang dari Bekasi Jakarta ya. Iya kan ada parkir sepeda lah, ada semua harus gue ngelihat bagus update-annya ya, reviewnya bagus-bagus gitu. Itu karena ngebantu banget. Betul. Dan cepat lagi. Iya. Lumayan. Kalau misalnya kan ada di sini mau kan. Tapi gini Van, gue ngeliat di Palembang ya, yang udah dikasih fasilitas LRT. Ternyata fasilitas itu tuh nggak terlalu kepake gitu ya. Maksud gue kayak sepi banget. Oh ternyata ramainya pas kemarin SEA Games doang gitu kan. Asian Games 2018. Iya. Apa nggak mubazir gitu ya dengan fasilitas sebagus itu untuk kota yang nggak sepadat Jakarta? Nah, gimana menurut lo? Semua perlu studi sih. Waktu itu pada saat Palembang itu kan kebetulan ada Asian Games, jadi kayak ada keputusan politik juga, kayak maksudnya ini mau bangun kayak ya biar ada
kayak kita juga Lampung bikin sesuatu yang monumental kayak Grand Mercure itu yang Sinar Laut Tower itu. Nah, waktu itu gubernurnya Pak Alex Nurdin itu kayak bikin ini yang bikin monumental ada transportasi publik, waktu itu LRT. Akhirnya karena apalagi mau Asian Games ya udah dibikin lah itu. Semua perlu perencanaan tadi semua seperti bangun gedung gitu yang tadi kita ngomongin sebelumnya. Harus pendanaannya kan itu juga pinjam juga, ngutang juga dan lain-lain. Itu kan semua harus dipikirkan. Makanya pinjamannya Lampung online enggak pinjol ya, nggak boleh pinjol. Makanya semua harus dipikirkan kayak ada perencanaannya, studinya gitu, penelitiannya, apa yang cocok, transportasi yang cocok di sebagian besar kota-kota Indonesia apalagi Bandar Lampung. Tetap ujungnya BRT sih. BRT yang paling pas dan satu murah dan juga yang itu yang paling masuk akal gitu. Terakhir lu naik kendaraan umum kapan? Sekitar ada sih berbulan-bulan kemarin. Pas Puspa itu. Belum nyampe tahunan berarti ya? Iya belum. Yang pas Puspa launching gitu sih. Itu. Apa perasaan lo? Pengalaman apa yang lo rasakan? Ya seperti kita sih, kita kayak berbaur gitu sama orang gitu. Itu kan seneng juga ngeliat masyarakat gitu bawa anak-anaknya gitu pas naik transportasi publik, apalagi mungkin yang keliling kota Bandar Lampung waktu itu. Ada loh bahkan kayak saya pernah ketemu sama ibu-ibu kayaknya udah tua, udah nenek-nenek gitu kayaknya. Dia cuma mau keliling kota. Waktu itu 2.000 ya biayanya. Dari Panjang ke Raja Basah. Cuma buat keliling kota doang, pengen lihat kota jalan-jalan gitu ya. Iya, ya wisata juga sih. Tapi kan berarti kan itu ada orang yang seneng kan dengan itu kan. Betul, iya. Kayak LRT Palembang juga sih. Lucunya kebanyakan mereka kayak LRT di sana kayak buat wisata. Turis lucunya ya. Turis dari Lampung ke Palembang. Gitu. Kayak penasaran gitu. Turis domestik. Oke, kalau misalnya dari lo sendiri kendala transportasi umum atau publik di Bandar Lampung gitu, itu apa aja yang paling berat gitu? Satu budaya kita sih yang emang udah kebiasa dengan Pajero dan Fortuner ya. Ya benar. Kita belum kebiasa yang kayak gitu sih dalam hal kebiasaan kita dalam bertransportasi, karena emang mungkin kalau kata orang kalau naik kendaraan pribadi emang buat ini juga sih kayak nunjukin aku ini punya mobil, kayak ada status sosial gitu. Aku sebenarnya. Sukses gitu. Iya. Aku kalau kaya raya. Betul. Ya. Padahal kan di Eropa, di Jakarta mau kaya, mau biasa aja, mau apa nggak dipikirkan. Mereka seneng aja kayak jalan di daerah tersebut, jalan-jalan, apalagi trotoarnya bagus, fasilitasnya bagus. Mau kaya, mau nggak kaya juga mereka seneng gitu. Memang kita harus terbiasa sih, makanya dibangun dulu fasilitasnya. Nanti lama-lama yakin deh, mungkin nanti kita masyarakatnya juga ikutan kayak merasa bahwa kita perlu merawat dan juga perlu ini kayak fasilitas ini harus dimanfaatkan betul-betul pada saat udah jadi. Makanya semua harus diperhatikan banget gitu, betul. Dari trotoar, halte dan lain-lain. Pasti nanti orang mau naik gitu. Betul. Itunya dibagusin dulu, penunjangnya. Betul. Ini halte RRI juga nih udah bolong nih. Itu ada halte BRT tuh. RRI itu jadi salah satu tempat ini loh, bisa dibilang destinasi gitu ya, turunnya di RRI karena kita dibuatin haltenya gitu. Tapi udah bolong. Oke, menurut lo harapan untuk transportasi umum di Bandar Lampung seperti apa? Ya syukurnya ada yang ini sih, memang ada yang kita dari yang awam dan juga yang pengen banget ada bis yang bagus, transportasi umum yang bagus gitu. Dan katanya mau diajukan lah ke pemerintah pusat nanti katanya. Ya berharap banget sih. Satu, memang kalau mau nyiapin transportasi umum tadi harus semuanya diseriusin gitu. Nggak bisa setengah-setengah, nggak bisa cuman ini halte doang, tapi yang lain nggak dipikirin. Apalah trotoar lah atau yang lain atau pembayarannya atau aplikasinya gitu. Nggak bisa. Karena kita sebagai masyarakat harus di zaman sekarang yang udah modern, yang sudah canggih pakai smartphone dan lain-lain, semua harus ada dan dipikirkan semua agar kita sebagai pengguna, sebagai masyarakat merasa betah ketika kita ngapain nanti pada saat kita keliling kota Bandar Lampung ataupun kita dalam transit,
sekitar di kota Bandar Lampung kita merasa nyaman gitu. Gak hanya kita sebagai masyarakat kota, tapi juga yang dari daerah yang biasanya nginep di hotel dan lain-lain, mereka juga senang kita jalan-jalan di sini. Makanya semua harus dipikirkan dari sarana prasarana, trotoar dan lain-lain gitu. Apalagi kalau misalnya kita konekin sama obrolan kita yang sebelumnya tentang gedung-gedung tinggi, yang mana itu adalah penunjang dari pariwisata ya. Kenapa enggak gitu, sekalian aja dibuat gitu kan. Jadi ada orang-orang dari luar daerah yang nggak punya mobil ya kan. Itu bisa keliling kota dengan murah dan mudah ya. Ya, jaringannya juga lah diperluas juga gitu. Yang misalnya ke Miling dan lain-lain. Angkot juga sebenarnya walaupun angkot itu kecil, itu juga penting gitu. Maka perlu diperbaruin gitu. Kayak yang di Jakarta. Makanya agar juga nggak hanya yang gede-gede, yang bis dan lain-lain. Nah, yang di daerah juga kalau misalnya mau ini juga harus dilayanin juga yang kecil-kecil yang kayak angkot gitu, harusnya diperbarui. Kalau bisa sampai gang-gang ya masuknya ya. Nah, iya. Siap. Jadi semuanya terfasilitasi. Oke, thank you Van. Nanti kita bakalan update terus ya tentang pembangunan yang ada di Lampung. Pokoknya jangan kapok ya, ditunggu aja undangan dari kita. Kalau ada gedung lagi atau transportasi umum jadi ya, nanti kita keliling bareng. Oke. Itu dia tadi teman Bro 2 obrolan kita bareng dari admin dan juga owner SSCI Lampung, Evan. Jadi kalau misalnya kalian semua pengen tahu Instagramnya, langsung follow aja. Terus juga dengerin terus podcast RRI Bandar Lampung Tiada Hari Tanpa Karya. Indra Julianta undur diri. I'm Shanmot. Bye bye.